melaksanakan tugas kami, yaitu podcast yang berjudul Pemahaman Kaum Milenial Terhadap Sejarah Pendidikan Islam. Ya, perkenalkan nama anggota kami ada Rani Madelia, Azhara Ade Agustina, dan saya Alif Buana Puspitawi. Selamat menonton. Hai, assalamualaikum semuanya. Di sini aku Akna. Di podcast kita kali ini kita bakal ngebahas tentang apakah milenial zaman sekarang itu udah tahu belum sih tentang sejarah pendidikan Islam? Aku udah ada narasumbernya. Annyeonghaseyo. Tentang pemahaman kaum milenial tentang peradaban pendidikan Islam nih. Nah, gimana menurut kamu, Lip? Bagus. Nah, dengan materi podcast kamu itu ya, itu sangat sangat bermanfaat. Dimana kaum milenial itu tuh bisa tahu gitu, sejarah pendidikan dulu itu kayak gimana. Kayak gitu. Bagus sih. Jadi aku mau langsung nanya-nanya nih, boleh nggak? Boleh. Oke, mari kita lanjut. Perkembangan itu udah ada belum sih pusat-pusat pendidikan? Masa perkembangan udah ada pusat-pusat pendidikan. Nah, di sini kalau Akna nanyanya pusat pendidikan itu punya dua arti. Yang pertama pusat itu memiliki arti kayak pokok atau pangkal. Nah, di sini kayak contohnya kayak universitas, tempat pemerintahan kayak gitu. Nah, sedangkan kalau pendidikan yaitu sesuatu proses yang memberikan stimulus tentang kepemimpinan, yaitu mengenai akhlaknya, adabnya, kayak gitu. Jadi pusat-pusat pendidikan itu maksudnya gimana sih? Jadi pusat-pusat pendidikan itu yaitu suatu pokok proses pendidikan yang berfungsi memelihara dan memberi latihan ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pemikiran. Nah, kata Alif tadi kan sudah banyak nih. Nah, apa aja sih nama-nama pusat-pusat pendidikan itu? Yang pertama ada Darul Arqam, yang Darul Arqam ini didirikan pada tahun ketiga saat Rasulullah berdakwah. Yang kedua ada As-Sufa yang didirikan ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah. Yang ketiga ada Darul Qura, di mana Darul Qura ini tuh dulunya tempat pendidikan di zaman Rasulullah, yang sebelum jadi tempat pendidikan itu rumahnya markam. Dan ada Al-Qutub. Nah, Al-Qutub itu biasanya di zaman dahulu itu tempatnya anak-anak kecil, kayak mungkin sekarang tuh TPA, RA kayak gitu. Tempat kayak gitu. Jadi anak kecil aja. Dan tempat pendidikan selanjutnya itu ada rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu juga dijadiin tempat pendidikan. Terus biasanya juga di Metode apa aja sih yang digunakan pada saat itu untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak usia dini? Metode-metode yang dipakai zaman dahulu itu, yang pertama tuh ada metode sintetik, yaitu dimana pengajarannya itu dimulai dari pengenalan huruf hijaiyah dulu, nggak langsung suruh ngafal kayak gitu. Nah, yang metode kedua itu ada metode bunyi. Dari situ tuh kayak kenalin kayak huruf A, Ba, Ta, ucapnya itu kayak gimana, kayaknya A itu harus ini jadi gitu, ada yang berpendapat gitu kan. Terus kalau Ba, bibirnya jangan bingkem kayak gitu, jadi cara ngucapinnya dulu. Nah, metode yang terakhir yaitu yang dipakai mereka yaitu metode meniru, dimana si anak-anaknya tuh meniru bacaan gurunya. Di situ tuh capek sih gurunya tuh, soalnya harus ngore-sore aja ya, kayak qul huwallahu ahad, nanti anaknya ngikutin gitu. Jadi di situ kekurangannya itu capek. Nah, itu dia penjelasan dari Alif tadi. Dari situ kita bisa belajar bahwa kaum milenial itu nggak boleh abai dengan sejarah pendidikan Islam. Karena apa? Karena anak zaman sekarang itu udah mulai lupa sama Al-Quran. Mereka mulai sibuk dengan gadgetnya. Di sini tugas kita sebagai kaum milenial itu adalah harus memberitahu anak-anak, harus membangun kembali semangat anak-anak untuk mempelajari Al-Quran daripada memainkan gadgetnya. Nah, aku udah lupa dulu, Liv. Apaan? Sendirian tambah kekasih. Cakep. Sekian, terima kasih. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.